بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال رحمه الله تعالى وبهذه المناسبة, pada kondisi seperti ini atau pada kesempatan yang seperti ini, wa nahnul an fi syahrin haram, kita sekarang berada pada bulan haram, syahrul Rajab, yaitu bulan Rajab. Katabtu ma tayassara bin nisbah lima yuqal au yuf'al fi hadha syahr. Maka aku menulis sesuatu yang termudahkan berkaitan dengan pernyataan atau yang dilakukan pada bulan ini, yaitu bulan Rajab. Wahibu an aqra'ahu alaikum. Aku ingin bacakan kepada kalian, la'allallaha ayyanfa'a bihi. Barangkali mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemanfaatan padanya atau dengannya. Awalan, kata beliau, syahrul Rajab ahadul ashhuril haram al-arba'ah. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang 4 tersebut. Wahia Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Rajab tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Salah satu mutawaliyah. 3 bulan tersebut adalah bulan yang mutawaliyah, yang urutan. Wa Rajab al-fard baina Jumada wa Sya'ban. Rajab adalah bulan yang tersendiri, letaknya antara Rajab, antara Jumada akhir dan Sya'ban. Wa li hadhil arba'ah khasa'is ma'luma tashtariku fiha. Nah, untuk 4 bulan haram ini tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram beserta Rajab memiliki kekhususan yang sudah dimaklumi, sudah diketahui dari kekhususan yang berserikat padanya 4 bulan tersebut. Wala yanfaridu biha Rajab, dan tidak bersendirian Rajab dengan kekhususan tersebut. Wa qad ikhtalafa al-ulama ay al-arba'ah afdal, ayyul arba'ati afdal. Para ulama beda pendapat, dari 4 ini mana yang paling afdal? Apakah Rajab atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Al-Muharram? Faqala ba'dhu Syafi'iyyah Rajab. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan Rajab paling afdal dari 4 bulan tersebut. Wa dha'afahu An-Nawawi wa ghairuhu. Namun pernyataan yang menyatakan Rajab paling afdal itu pendapat yang dilemahkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa qila Al-Muharram qalahu Al-Hasan wa rajjahu An-Nawawi. Ada yang mengatakan yang paling afdal dari 4 bulan tersebut adalah Al-Muharram. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam An-Nawawi. Wa qila Dzulhijjah. Ada yang menyatakan Dzulhijjah Rawiya an Sa'id ibn Jubair wa ghairihi wa huwa azhar. Itu pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan yang selainnya, dan itu adalah pendapat yang lebih zahir. Intinya sebagian Syafi'iyah mengatakan Rajab lebih afdal. Ada yang menyatakan Al-Muharram lebih afdal, sebagaimana pendapatnya Al-Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam An-Nawawi. Ada lagi yang mengatakan Dzulhijjah, itu pendapatnya Sa'id bin Jubair dan lebih dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Hakadza qala fil Lataif. Demikian yang dinyatakan oleh penulis buku Al-Lataif. Al-Lataif karya siapa itu? Dr. Vicky. Karya Ibnu Rajab Al-Hanbali.
Lataiful Ma'arif. Qultu wa huwa as-shawab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu adalah yang shawab. Kenapa? Li'anna Dzulhijjah ijtama'a fihi maziyatan. Dikarenakan pada Dzulhijjah terkumpul padanya maziyatan, dua keistimewaan. Yang pertama, annahu min ashhuril hajj. Bahwasanya Dzulhijjah termasuk ashhurul hajj, hari atau bulan-bulan haji. Wa fihi yaumul hajjil akbar. Pada Dzulhijjah ada hari haji akbar, yaitu 10 Dzulhijjah. Wa annahu minal ashhuril hurum, dan juga termasuk ashhurul hurum. Yang kedua, Syahrul Rajab syahrun yu'azzimu ahlul jahiliyah. Bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh ahlul jahiliyah. Wa yuharrimuna fihil qital kasairil ashhur al-hurum. Mereka mengharamkan pada bulan Rajab tersebut adanya perperangan, pertempuran, seperti bulan-bulan yang lain dari bulan-bulan haram. Namun wa qad ikhtalafal muslimun fi tahrimil qital fiha. Namun terjadi ikhtilaf, ya, perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang keharaman perperangan dalam bulan haram tersebut. Fa aktsarul ulama, kebanyakan para ulama, ala anna tahrimal qital fiha mansukh. Kebanyakan para ulama mereka mengatakan bahwasannya keharaman al-qital, perperangan tersebut, hukumnya sudah mansukh. Wa annahu yajuzu fihi wa fi ghairihi minal ashhuril hurum. Mereka mengatakan, ya, boleh saja pada bulan-bulan haram tersebut untuk ibtida'ul qital, memulai perperangan, tidak masalah. Mau dia di bulan Rajab, mau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, boleh al-qital. Ani qital al-kufar, itu perperangan melawan orang-orang kafir. Li umumil adillah fi dzalik, berdasarkan keumuman dalil akan hal tersebut. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, was-sahih, pendapat yang sahih, anna ibtida' al-qital fiha muharram. Memulai perperangan pada bulan-bulan haram hukumnya tidak boleh. Wa amma idza qataluna, adapun kalau seandainya mereka yang memerangi kita dahuluan, au kana al-qital istimraran, atau dikarenakan perperangannya terus-menerus, diqitalin ubtudi'a fil ashhuril halal fala ba'sa. Dikarenakan qitalnya, perperangannya juga memang terjadi pada awal atau pada permulaan perangnya di bulan-bulan halal, fala ba'sa, maka tidak masalah. Yang ketiga, Syahrul Rajab. Syahrul Rajab yu'azzimu ahlul jahiliyah bis-shaumi fihi. Bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh ahlul jahiliyah. Ya, bulan yang diagungkan oleh ahlul jahiliyah bis-shaum fihi, untuk puasa. Walakin lam yasihha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fi shaumi Rajab bi khususihi. Akan tetapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun riwayat yang menyebutkan tentang puasa Rajab secara khusus. Jadi memang ahlul jahiliyah biasa, ya, puasa Rajab. Mereka mengagungkannya dengan cara berpuasa. Namun secara hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sahih secara khusus tentang puasa Rajab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa, Ibnu Taimiyah menyatakan, wa amma shaum Rajab bi khususihi fa hadithuhu kulluha dhaifah. Adapun puasa Rajab secara khusus, seluruh hadisnya dhaifah. Bal maudhu'ah, bahkan maudhu', lemah atau palsu. Sudah dhaif, lemah, kemudian kata beliau juga ada yang palsu. Yakni makdzubatun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang dibuat-buat, didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'tamidu ahlul ilmi 'ala syai'in minha. Para ulama tidak ada yang bersandar sedikit pun dari hadis-hadis yang dhaif tersebut. Walaysat minadh dhaif alladhi yurwa fil fadail, bal amatuha minal mawdu'at al-makdzubat. Dan kedudukan hadis-hadis tersebut bukanlah hadis yang dhaif yang cuma sekedar diriwayatkan dalam bab keutamaan, bukan.
Bahkan mayoritas hadis-hadis tersebut adalah hadis yang palsu, ya, yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila anqal, sampai pada pernyataan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan sahha anna Umar ibn al-Khattab kana yadrib aidin nas liyadha'u aidihim fit ta'am fi Rajab wa yaqul la tushabbihuhu bi Ramadan. Bahkan telah sahih bahwasanya Umar bin Khattab dulu beliau memukul tangan-tangan umat manusia, tangan-tangan masyarakat, agar mereka mau meletakkan tangan-tangan mereka pada makanan supaya makan di bulan Rajab tersebut. Dipaksa sama Umar bin Khattab. Kalau ada yang puasa, udah makan sana, makan, batalkan. Yaqul, Umar mengatakan la tusyabbihuhu bi Ramadan. Jangan kalian samakan puasa Rajab dengan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Dengan tegas Umar bin Khattab mengingkari mukhalafah ahlul jahiliyah apabila tidak ada dalilnya. Wa dakhala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fara'a ahlahu qad ishtarau kinazan lil ma'. Wasta'addu lis-shaum. Faqala ma hadha? Qalu Rajab. Qala aturiduna an tushabbihuhu bi Ramadan wa kasara tilkal kinaz. Kizan. Wa dakhala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fara'a ahlahu qad ishtarau kizanan lil ma' wasta'addu lis-shaumi. Faqala ma hadha? Qalu Rajab. Qala aturiduna an tushabbihu bi Ramadan wa kasara tilkal kizan. Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq pernah melihat keluarga beliau, istri beliau atau keluarga beliau telah membeli wadah air, ya, sejenis kentung, apa gentong itu, yang mereka siapkan untuk berpuasa. Ya. Anggaplah istilah kita itu beli air itu galon lah, ya, untuk persiapan buka atau sahur atau apalah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, apa ini? Mereka mengatakan, qalu Rajab, ini bulan Rajab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aturiduna an tusyabbihu bi Ramadan? Kata Abu Bakar, apakah kalian ingin menyerupakan Rajab dengan Ramadan? Wa kasara tilkal kizan, kemudian gentung tadi gentung apa namanya? Gentong lah ya, wadah air tersebut dipecahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Rajab fil Lataif athar Umar ibn Khattab bin nahwi ma dzukira fil fatawa wa zada fihi inna Rajaban kana yu'azzimu ahlul jahiliyah falamma kana al-Islam turika. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab athar Umar bin Khattab sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa tadi, asar tersebut dengan lafaz inna Rajab kana yu'azzimu ahlul jahiliyah. Rajab itu bulan yang dulu diagungkan ahlul jahiliyah. Falamma kana al-Islam turika. Kemudian datang Islam, pengagungan tersebut ditinggalkan. Kemudian kata beliau, syahrul Rajab yu'azzimu al-Arab fayantamiruna fihi li'anna syahra dzil hijjah yahujjuna fil bait. Wa Rajab nisfus sanah min ba'di Muharramin fayantamiruna fihi liya'mur al-bait bil hujjaj wal ummar inda muntahal am wa nisfi. Bulan Rajab dulu adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang Arab. Mereka umroh pada Rajab, ya, dikarenakan bulan Dzulhijjah itu mereka berhaji, ya. Sedangkan Rajab itu separuh tahun. Ya. Setelah bulan Muharram 6 bulan dari Muharram, ya. Sehingga mereka umroh pada bulan tersebut liya'mur al-bait, supaya Ka'bah tersebut ramai, makmur dengan para jamaah haji dan para ummar, orang-orang yang umroh, sampai di penghujung tahun. Dan pada pertengahan tahun tersebut
Qala li fil lataif, Ibnu Rajab juga mengatakan wastahabbal i'timar fi Rajab. Jadi mereka para ulama menganggap sunnah umrah di bulan Rajab. Di antara yang menganggap sunnah tersebut adalah Umar ibn Khattab, wa kanat Aisyah taf'aluhu wa ibnu Umar aidan, wa naqala Ibnu Sirin anis salaf annahum kanu yaf'alunahu. Bahkan dulu Umar bin Khattab, Aisyah, Ibnu Umar, bahkan Ibnu Sirin menyebutkan bahwasanya mereka dulu para salaf biasa melakukan umrah di bulan Rajab. Jelas? Makanya Rajab itu rame, ya, rame. Sampai sekarang kalau Rajab itu sudah mulai rame. Walaupun dia musim panas, sudah mulai masuk musim umrah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan fi Rajab salatun tusamma salatur raghaib. Di bulan Rajab ada salat namanya salat raghaib. Tuf'alu fi awwali lailatin fi awwali lailati jum'atin minhu bainal maghrib wal isya. Itu biasanya dilakukan di malam Jumat pertama di bulan Rajab antara maghrib dan isya. Wahya itnata asyrah rakaat. Ada 12 rakaat bisifatin gharibah, dengan cara yang memang agak aneh. Zakara al-Hafidz Ibnu Hajar fi kitabih Tabyinil Ajab bima warada fi fadli Rajab. Qala an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, as-shalah al-ma'rufa bis salati ar-raghaib wa hiya 12 rak'atan tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwali jum'atin fi Rajab wa salat lailatin nisfi Sya'ban 100 rak'ah. Kata An-Nawawi, salat yang ma'ruf yang dikenal dengan salat raghaib 12 rakaat yang dilakukan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, dan juga salat malam nisfu Sya'ban yang dikerjakan sebanyak 100 rakaat, 100 rakaat. Wa hatani salatani bid'atan, dua salat ini bid'ah. Munkaratan qabihatan, munkar buruk. La yughtar bi dzikrihima fi kitabi Qutil Qulub wa ihya ulumuddin wa ihya ulumiddin. Jangan sampai tertipu, terkecoh akan penyebutan dua salat tersebut dalam kitab Qutul Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin, ya. Qutul Qulub kalau Allah alam karya siapa, kalau Ihya Ulumuddin itu karya Al-Ghazali. Wala bil hadits al-mazkur fihima. Jangan pula terkecoh dengan hadis yang disebutkan dalam kedua kitab tersebut. Fa inna kulla dzalika batilun, dikarenakan semuanya batil. Wala yughtar bi ba'di man ishtaba alaihi hukmuhuma minal a'immah. Jangan pula tertipu dengan orang yang tersamarkan tentang hal tersebut, tentang hukumnya dari kalangan para ulama. Fa sannafa warqat fi istihbabihima fa innahu ghalitun fi dzalik. Karena memang ada yang menulis tentang hal tersebut, itu namanya keliru dia. Waqad sannafa Syekh al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail al-Maqdisi kitaban nafisan fi ibtalihima fa ahsana fihi wa ajada rahimahullah. Ya. Syekh al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail al-Maqdisi tulis kitab tentang hal tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Ibnu Taimiyah juga menyatakan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan salatul raghaib bid'atun bittifaqi a'immatid din lam yasunnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min khulafaihi. Salatul raghaib adalah bid'ah dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada yang menyunnahkannya atau tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada seorang pun dari kalangan khulafa yang menganggap dia sunnah. Wala istahabbaha ahadun min a'immatid din. Dan juga tidak ada yang mengatakan sunnah dari kalangan para ulama. Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Abi Hanifah. Baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, wa Thawri, Sufyan al-Thawri, wal Auza'i, wal Laits, wa ghairihim. Wal hadith al-marwi fiha kadhibun bi ijma'i ahli al-ma'rifah bil hadith. Jadi bid'ah kata Ibnu Taimiyah, ya. Salat raghaib itu bid'ah dengan kesepakatan para ulama. Tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak pula dicontohkan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Tidak ada seorang pun ulama yang menganggap dia adalah sunnah.
baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Wal-Laits, dan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan tentang salat raghaib kadzibun bi ijma'i ahli ma'rifah bil hadis, adalah hadis yang palsu. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, lam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusatun takhtassu bihi. Tidak ada yang sahih tentang bulan Rajab, ya, salat khusus tertentu, tidak ada. Wal ahadits al marwiyah fi fadli salat al-raghaib fi awwali lailati jum'atin min syahri Rajab kadzibun batilun la tasih. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan salat raghaib di awal malam Jumat dari bulan Rajab adalah hadis yang dusta lagi, batil. La tasih, tidak sahih. Qala inna ma lam yadhkurha al-mutaqaddimun li'annaha uhditsat ba'dahum. Beliau mengatakan, kata Ibnu Rajab, itu tidak disebutkan oleh para ulama mutaqaddimun. Kenapa? Dikarenakan tentang hadis salatul raghaib ini itu muncul setelah generasi mutaqaddimun. Wa awwalu ma zaharat ba'da al-arba'imiyah. Awal kali munculnya setelah 400 tahun Hijriyah. Walidzalika lam ya'rifha al-mutaqaddimun wa lam yatakallamu fiha. Oleh karena itu mutaqaddimun tidak ada yang mengenalinya dan tidak ada dalam pembahasan mereka. Wa qala Syaukani fil Fawaid al-Majmu'ah. Syaukani juga mengatakan qad ittafaqal huffaz ala annaha yakni salat ar-raghaib maudhu'ah. Kata Syaukani, salat ar-raghaib ini maudhu'ah, palsu. Ya. Dengan kesepakatan al-huffaz. Ila an qala fa wad'uha la yamtari fihi man lahu adna ilmamun bi fannil hadis. Maka pemalsuan terhadap hadis-hadis tersebut tidak akan membuat terkecoh padanya orang yang memiliki pengetahuan yang paling rendah lah dalam bidang hadis. Saking parahnya hadis palsu tersebut, orang yang punya pengetahuan ringan dalam bab hadis pun akan bisa tahu kalau itu palsu. Qala wa qala Fairuz Abadi fil Mukhtasar. Fairuz Abadi mengatakan innaha mawdu'atun bil ittifaq. Kadza qala al-Maqdisi. Itu hadisnya palsu dengan kesepakatan. Wa zakara ay Syaukani fil kitabil mazkur haditsan fi fadli salati laili fi shalah lailatan nisfi min Rajab wa qala rawahu al-Juzaqani an Anas marfu'an wa huwa mawdu'un wa ruwatuhu majahil. Jelas ya? Syaukani menyebutkan ya, hadis tentang keutamaan salat pada malam nisfu Rajab diriwayatkan oleh al-Juzaqani dari Anas secara marfu, dan itu hadis yang maudhu', palsu, dan juga perawinya banyak yang majhul. Wa fi syahri Rajab, pada bulan Rajab, yafidu ba'dun nas ilal Madinah an-Nabawiyah bi ziyaratin yasummunaha Rajabiyah. Nah ini juga ikhwan, biasanya di bulan Rajab orang-orang berbondong-bondong ya datang ke Madinah dalam rangka ziarah. Mereka kenal dengan istilah Rajabiyah, Rajaban. Yarawnaha annaha minas sunan al-muakkadah. Mereka berpandangan itu termasuk sunnah yang ditekankan. Wa yazuruna fiha ma yazurunahu min amakin. Sehingga mereka mengunjungi beberapa tempat. Ba'duha ziyaratu al-masyru'ah. Sebagian ziarah ke kota Madinah tadi ada yang memang disyariatkan. Kal Masjidin Nabawi, Masjid Quba, ka qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabrai sahibaihi wal baqi wa qubur asy-syuhada fi Uhud. Seperti ziarah Masjid Nabawi, Masjid Quba, kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan Umar, Baqi', kubur syuhada di Uhud. Ya. Wa ba'duha ghairu masyru'ah. Sebagian tidak disyariatkan. Kal masjid alladzi yuqalu lahu Masjidul Ghamamah. Seperti masjid yang dikenal dengan Masjid Ghamamah. Tahu Dokter Fikih? Dekat Masjid Nabawi itu. Ya, Masjid Ghamamah.
Dia posisinya di kanan kiblat. Pojok kanan kiblat. Kalau tidak salah pintu 7. Pintu 7 Masjid Nabawi. Ada burung-burung itu. Nah, di pojok sana. Dikenal dengan Masjid Gomama. Ya. Masjid Gomama. Ya tidak ada keistimewaan ya kan masjid itu. Ya. Orang aja numpang sholat sana. Baru. Masjidul Qiblatain. Sama juga. Masjid Qiblatain dikenal dengan Masjid Bani Salimah. Pada saat terjadi perputaran kiblat itu. Ada yang sedang sholat di sana. Juga tidak ada keistimewaan ikhwan. Wal masajid as-sab'ah. Apalagi masjid sab'ah ini bukan masjid musola. Kalau istilah kita Indonesia, ya. Waktu perang kalau tidak salah ini di Khandaq. Jadi ada 7 masjid, 7 pos dulunya. 7 pos ketika perang Khandaq itu. Kecil sih. Mungkin ya seluas kota itu lah. Tak nyantum. Peta ini lah, peta ini. 7 deretan. 7 kapling. Tidak ada keistimewaan ini. Wa hadhihi ziyarah ar-rajabiyah laisa laha aslun fi kalami ahli ilmi. Ziarah Rajab seperti ini tidak ada asal di kalangan para ulama. Wa ka'annaha uhditsat akhiran. Nampaknya ini dimunculkan belakangan. Wala raiba annal Masjid An-Nabawi ahadul masajid allati tushadda ilaiha ar-rihal. Dan diragukan lagi Masjid Nabawi termasuk masjid yang memang diperbolehkan dilakukan perjalanan menujunya. Wahya al-Masjid Al-Haram wa Masjid An-Nabi wal Masjid Al-Aqsa. 3 masjid tersebut yang dibolehkan kita ziarah perjalanan jauh yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Walakin takhsis hadza bi syahrin muayyan atau yaumin muayyan yahtaju ila dalilin khas. Akan tetapi mengkhususkannya dengan bulan tertentu, hari tertentu itu butuh pada dalil yang khusus. Yahtaju ila dalilin khas wala dalila huna ala takhsisi Rajab bidzalik. Dan tidak ada dalil khusus tentang pengkhususan bulan Rajab akan hal tersebut. Wa ala hadza, maka atas dasar ini fattikhadhu hadza sunnatun tafattikhadhu hadza sunnatan bitaqarrab biha ila Allah taala fi hadza syahr bi khususihi bid'atun mardudah. Maka menjadikan bulan Rajab tersebut ziarah sebagai sunnah yang dijadikan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla di bulan tersebut secara khusus adalah dianggap sebagai bid'ah mardudah. Bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa fi lafdhin man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun ala sahibi. Tertolak, ya. Ini juga biasanya kalau di Yaman ziarah, ya. Ziarah kemana mereka biasanya? Biasanya mereka ke Tarim, kuburan Nabi Hud. Wa fi syahri Rajab kana al-Isra wal Mi'raj fil mashhur 'inda an-nas fil 'usur al-mutaakhirah. Ini juga di bulan Rajab ini ada Isra Mi'raj menurut yang masyhur di kalangan umat manusia pada generasi atau masa-masa belakangan. Fi lailatis sab'in wa isyrin, pada malam ke-27. Itu yang masyhur ya di masyarakat kita. Wa yaqumuna lidzalikal ihtifalat, mereka pun membuat perayaan-perayaan pada malam tersebut. Wa rubbama ja'alu yaumaha utlah rasmiyah. Terkadang hari tersebut memang dijadikan hari utlah rasmiyah. Apa artinya nasin? Utlah rasmiyah. Wa rubbama ja'alu yaumaha utlatan rasmiyah. Apa maknanya? Ngantuk nasin. Dafa. Apa artinya? Libur nasional. Wa rubbama ja'alu yaumaha utlatan rasmiyah. Terkadang mereka jadikan hari tersebut memang libur nasional. Kayaknya gitu juga di kalender, ya dok. 27 Rajab, Isra Mi'raj. Kita tidak. Di kalender. Kalender itu apa? Perayaan yang libur. Tahun baru Hijriah ya. Libur ya. Libur. Tahun baru Hijriah. Idul Fitri, Idul Adha. Ya Hijriah berarti. Apa lagi?
Maulid Nabi? Yo, libur. Apa lagi? Isra Mi'raj juga libur. 5 berarti, hari besar Islam. Ya. 5 itu, Beh. Wa rubbama ja'alu yaumaha utlatan rasmiyah wa hadha yahtaju ila isbati amrayn. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin butuh kepada penetapan 2 perkara. Al-amru al-awwal, penetapan yang pertama, minan nahya at-tarikhiyah. Dari sisi sejarah. Benerna 27 Rajab Isra Mi'raj itu. Al-amru tsani minan nahya at-ta'abbudiyah bi iqamati al-ihtifal fiha. Yang kedua sisi ibadahnya dengan membuat perayaan pada 27 Rajab tadi. Fa'amal awal faqad ikhtalafa al-ulama fi dzalika. Adapun dari sisi sejarah, benar enggak 27 Rajab? Itu pun ada perselisihan di kalangan para ulama. Fa dzakara Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah Aniz Zuhri wa Urwah, dari Zuhri dan Urwah. Annahu kana qabla khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah bisanah. Mereka mengatakan itu terjadi Isra Mi'raj itu setahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Fayakun fi Rabiul Awwal. Kalau setahun sebelumnya berarti di bulan apa? Rabiul Awwal. Wa anis Suddi dari As-Suddi annahu kana qabla mahajirihi bisittata asyara syahran. As-Suddi mengatakan sebelum hijrahnya Rasul itu sekitar 16 bulan. Berarti berapa ya? Setahun 4 bulan ya. Fayakunu fi Dzulqa'dah. Kalau begitu Dzulqa'dah. Wa qad awrada al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi fi siratihi haditsan la yasihu sanaduhu annahu kana lailatas sabi' wal 20 min syahri Rajab. Abdul Ghani al-Maqdisi dalam buku sirahnya beliau menyebutkan hadis yang sanadnya tidak sahih bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada 27 Rajab. Wa minan nas man yazum annahu kana awalul lailati Jum'atin min Rajab. Ada yang mengatakan itu Isra Mi'rajnya terjadi pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa hiya lailatu ar-raghaib allati uhditsat fiha as-shalah al-masyhurah. Wal aslah lidzalika wallahu alam. Intaha kalamu bi ma'na. Ada yang menyatakan itu malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ini ngapain? Oh, dah, usap lah. Supaya enggak ngantuk. Usap. 10 kali. Udah lama enggak usap kan? Tidur. Pinjam nanti. Pada perkiriman lah. Masih nanti tidur. Kiriman nasita aja. Nah, ini duit. Usap dikasih duit kan? Pengen antum dikasih duit? Usap. Hah? Dari Umi antum. Wa dzakara as-Safarini fi syarh aqidatihi anil Waqidi. Dari Al-Waqidi an rijalihi an al-Masra wal Mi'raj fi lailatul Sabt. Al-Waqidi dululah menyebutkan Isra Mi'raj itu pada malam Sabtu di sab'a asyara lailatan khalat min Ramadan. Tanggal 17 Ramadan katanya Isra Mi'raj itu. Fi sanati tsaniyah, tahun kedua. Asyara minal bab'ats, tahun ke-12 dari apa? Diutusnya beliau menjadi nabi. Berarti berapa? 13 tahun sebelum ya, setahun sebelum. Qabla al-hijrah bi thamaniya ashhur syahran. Sekitar 8 bulan sebelum hijrah ya. Ya, sebelum hijrah. Wa rawa aidan an asyakhin lahu qalu usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatas sab'a asyara min Rabiul Awwal qabla al-hijrah bi sanah. Dia menyatakan juga 17 Rabiul Awwal. Wadda'a Abu Muhammad Ibnu Hazm fil ijma'. Ibnu Hazm mengatakan itu ada ijma'nya. Wa hadza qaul Ibnu Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhum. Itu pendapat Ibnu Abbas, Aisyah dan yang lainnya.
Tsumma dzakara kalaman an Ibnu Jauzi annahu fi Rabiul Awwal aw fi Rajab aw fi Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan kalam dari Ibnu Jauzi yang menyatakan Isra Mi'raj di bulan Rajab atau Rabiul Awwal atau Ramadan. Wa dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar fi bab Al-Mi'raj min Sahih Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan annal ulama ikhtalafu fi ikhtilafan yazidu ala asyrati aqwal. Kata Ibnu Hajar, ulama itu beda pendapat sampai 10 pendapat. Wa dzakara minha annaha qabla al-hijrah bisana qalahu Ibnu Sa'ad wa ghairuhu wa jazama bihi Nawawi. Ada yang mengatakan setahun sebelum Hijriah. Itu pendapat Ibnu Sa'ad dan dijazam oleh An-Nawawi. Wa annahu qablaha bi 8 ashhur. Ada yang mengatakan 8 bulan. Au sitta atau 6 bulan. Au ahada asyara 11 bulan. Au sitta wa syahrain atau Ausana wa syahrain, setahun 2 bulan. Ausana wa thalatha, ada yang mengatakan setahun 3 bulan. Ausana wa khamsa, ada yang mengatakan setahun 5 bulan. Au thamaniya asyara syahron, ada yang menyatakan 18 bulan. Au bi thalath sinin, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Hijriah. Au bi khamsin sinin, atau 5 tahun sebelum Hijriah. Waqil kana fi Rajab, ada yang mengatakan itu terjadi di Rajab. Hakahu Ibnu Abdul Bar wa jazama bihi An-Nawawi fi Rawdah. Lakin zakara ba'dhum annahu lam yajidhu fi Rawdah. Maka tetapi sebagian para ulama mengatakan tidak didapat di dalam kitab Rawdah, Rawdatul Talibin karya Nawawi. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ma naqalu anhu tilmidhu Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad asna'a dzikri at-tafdil tafdilu ba'dil ayyam wa syuhur ala ba'din fa ajaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ketika Ibnu Taimiyah menyebutkan pengistimewaan bulan-bulan yang ada. Kata beliau, amal qail bi anna lailatul Isra afdal min lailatul Qadar. Adapun yang mengatakan malam Isra Mi'raj lebih afdal dibandingkan malam Lailatul Qadar, fa in arada an takuna al-laila allati usriya fiha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadhairuha min kulli 'am afdal li ummati Muhammadin SAW min Lailatul Qadar. Adapun orang yang mengatakan kalau yang diinginkan oleh dia adalah malam Isra Mi'raj itu lebih afdal dari hari-hari setahun bagi umat Muhammad SAW dibandingkan malam Lailatul Qadar bihaitsu yakunu qiyamuha wa du'a fiha afdal minhu fi Lailatul Qadar fa hadza batilun. Kalau sampai mengatakan ibadah doa dalam malam Lailatul Isra Mi'raj itu lebih afdal dibandingkan apa? Malam Lailatul Qadar, itu pernyataan yang batil. Walam yaqulhu ahadun minal muslimin. Tidak ada seorang pun yang berpendapat akan hal tersebut. Wa hiya ma'lumul fasad bil ittirad min dinil Islam. Itu perkara yang sudah maklum, yang dikatakan rusak secara baku dalam agama Islam ini tadi. Dikit lagi ya. Adapun setelahnya itu pertanyaan mungkin antum bisa baca sendiri ya. Baca sendiri. Inti kita selesaikan halaman 37 ya. Kata beliau, hadza idza kana lailatul Isra tu'raf ainuha. Itu pun kalau tafdil tadi, Lailatul Qadar ataukah malam Isra wal Mi'raj, itu kalau tahu malam Isra Mi'raj tadi. Fa kaifa lam yakum dalilun ma'lumun ala syahriha. Terus bagaimana kalau tidak ada dalil yang diketahui tentang kapan terjadi bulannya tadi? Wala ala asyriha, wala ala ainiha, tidak sepersepuluhnya, tidak pula ketetapannya, balin nuqul. Fidzalika munqati'a mukhtalifah, bahkan penukilan pun terputus-putus, beda-beda. Aisa fiha ma yuqta' bihi, tidak ada yang bisa dipastikan. Wala syuri'a lil muslimin takhsisul laila allati yudhann anna lailatul Isra bi qiyamin wa ghairihi. Tidak bisa disyariatkan bagi kaum muslimin untuk mengkhususkan malam yang dianggap itu sebagai malam Isra wal Mi'raj dengan ibadah salat dan yang semisalnya. Difahami? Ila an qala wala ya'raf an ahadin minal muslimin annahu ja'ala lil laila al-Isra fadilatan ala ghairiha. Juga tidak dikenal pun
dari kalangan seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang menjadikan malam Isra Mi'raj punya keutamaan dibandingkan malam-malam yang lain. La siyama ala Lailatul Qadar. Terlebih lagi berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang membedakan keistimewaan Isra Mi'raj dibandingkan malam Lailatul Qadar. Wala kana sahabat wa tabi'una lahum bi ihsan yaqsuduna takhsis Lailatul Isra bi amrin minal umur. Wala yadhkurunaha wa lihadza la yu'raf ayyu lailatin kanat. Dan juga tidak dikenal di kalangan sahabat dan tabi'in yang menyengaja mengkhususkan malam Isra wal Mi'raj dengan suatu perkara dari perkara-perkara ibadah, dan mereka juga tidak menyebutkannya. Oleh karena itu tidak dikenal pada malam apa Isra Mi'raj tersebut terjadi. Hadza huwal amrul awwal fima yata'allaqu bil Isra wal Mi'raj. Faqad tabayyana annahu lam yathbut tarikhul Isra wal Mi'raj fi ayyi lailatin aw syahrin aw sanah. Oleh karena itu kata beliau, yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj ini ya sungguh telah nampak jelas bahwasannya tidak sabit sejarah penentuan kapan terjadinya, di malam apa, di bulan apa, pada tahun kapan, itu tidak diketahui. Jelas? Amal amru tsani wa huwa ittikhadhu lailatihi aidan yahtafilu fiha wa tulqa fihal kalimat. Perkara kedua, menjadikan malam Isra Mi'raj sebagai hari Id, Lebaran, ada perayaan di sana, disampaikan pengajian-pengajian, wa yaqra fiha ma huwa mawdu' atau dhaif jiddan fi qissatil Isra wal Mi'raj, disebutkan kisah-kisah Isra Mi'raj yang palsu, dhaif, fa innahu la yartabu ahadun fi dzalika minal bid'ah al muhdatsah fil Islam. Itu tindakan tidak ada yang meragukan termasuk kebid'ahan dalam agama Islam. Idza tajarrada minal hawa wa arafa haqiqata dzalik, kalau dia memang melepaskan hawa nafsunya, dan niscaya dia akan tahu akan hakikat hal tersebut. Fa innal ihtifal bitilkal laila lam yakun ma'rufan fi ahdi sahabat wa tabi'ina lahum bi ihsan. Dikarenakan perayaan pada malam 27 Rajab tersebut bukanlah sesuatu yang ma'ruf di zaman sahabat dan tabi'in. Wa laisa fil islami illa thalatha a'yad. Dalam Islam itu tidak ada kecuali cuma 3 hari raya saja. Idul Fitri, Idul Adha, wa hadani idani haulayan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan ini adalah hari Id tahunan, wa tsalits yaumul jum'ah wa huwa Idul Usbu' wa laisa fil Islami idun siwa hadhihi tsalath. Adapun pekanan pada hari Jumat. Wal yu'lam anna haqiqata ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tamassuk bi sunnati fi'lan fi ma fa'ala wa tarkan fi ma taraka. Ketahuilah, termasuk hakikat ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau, perbuatan yang beliau kerjakan, meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Faman zada 'alaiha aw naqasa anha faqad naqasa al-mutaba'ah lahu. Siapa yang nambahi atau ngurangi, maka sungguh dia telah mengurangi mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna ziyada a'dham, akan tetapi yang nambah itu lebih parah lagi. Ya. Di annaha taqaddumun baina yadayillahi wa rasulih, karena dianggap sebagai apa? Taqaddum. Dan itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wa tastalzimu lawazim la yartab akilun fadlan an mu'min fi annaha min a'zamit tawam. Itu mengandung konsekuensi yang tidak diragukan oleh orang yang berakal, terlebih lagi dari seorang mukmin yang menyatakan bahwasannya perayaan malam 27 Rajab tersebut, malam Isra Mi'raj, itu termasuk musibah yang terbesar, ya. Wa kafa bil mu'min kamalan ay ta'abbad lillahi ta'ala bima syara'ahu ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi seorang mukmin, merupakan kesempurnaan tatkala dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan melalui lisan Rasulnya. Wa kafa birrajuli naqsan ayazida ala ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Cukuplah seseorang dikatakan kurang, ya, tatkala dia menambah sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Falyahdharil mu'min ayyabtadi'a fi dinillahi mastahsanahu hawa. Waspadalah seorang mukmin untuk membuat kebid'ahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan apa yang dianggap bagus oleh hawa nafsunya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadzir min dzalik wa yu'linuhu fi khutabil jum'ah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal tersebut dan mengumumkannya di khutbah-khutbah Jumat. Wa yaqul, Rasul mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah. Hakadha fi sahih Muslim wa fi riwayatin Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar.
As'alullah ta'ala ayyuthabbitana bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yu'izana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu jawadun karim. Alqaina hadhil waraiqat asna'a muhadara lana bi'inwan at-tamassuk bis sunnah wa atharuhu fi qa'atil muhadara fil jami' al-islamiyah lailatul khamis tanggal 9 bulan 7 1419 Hijriah. Wa rubbama zidna aw naqasna asna al-liqa asna al-alqa qalahu katibu Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Wallahu ta'ala shawab. Adapun sisanya itu pertanyaan-pertanyaan, kalau antum ingin baca sendiri silakan. Naktafi bihadzal qadar. Khatam.